Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas soal SKB Guru SD. Materinya mengenai penelitian tindakan kelas. Sebelum masuk ke contoh soal-soal latihan SKB, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya nanti ketika ada video baru lagi teman-teman bisa dapat notifikasinya. Oke. Soal nomor 1. Penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat disebut A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian tindakan kelas, C. Penelitian deskriptif, D. Penelitian korelasional. Jawabannya adalah jadi jawabannya adalah B. Penelitian tindakan kelas. Nah, jadi penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru. Nah, ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa harus meningkat berdasarkan penelitian ini. Jadi misalnya permasalahannya dalam matematika apa? Menggunakan teori atau strategi pembelajaran atau model pembelajaran seperti apa yang cocok. Kemudian dilakukanlah penelitian. Itu adalah penelitian tindakan kelas. Nah, lalu kalau penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang percobaan, mengamati efek atau pengaruhnya, itu penelitian eksperimen. Misalnya penelitian menggunakan model kooperatif tipe number head together dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar. Misalnya pada kelas ini, pada kelas 5 sekolah dasar di mana, seperti itu. Kalau penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang masih terjadi saat sekarang atau waktu yang lalu. Nah, kalau penelitian korelasional itu adalah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih dan menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel maupun lebih. Nah, jadi itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Penelitian tindakan kelas. Soal selanjutnya nomor 2. Maksud dari self-reflective inquiry adalah penelitian yang A. Berbasis refleksi diri, B. Metode yang longgar dan fleksibel, C. Berbasis hasil pengamatan dan renungan, D. Disesuaikan dengan kemampuan guru. Jawaban yang paling tepat adalah untuk jawaban nomor 2 yaitu A ya. Berbasis refleksi diri. Sebenarnya sudah terlihat dari soal self-reflective inquiry adalah penelitian yang berbasis refleksi diri. Jadi penelitian itu dilakukan atas refleksi diri dari seorang guru di kelas tersebut. Jawaban B salah karena ia tidak sesuai dengan soal. Kemudian metode yang longgar dan fleksibel itu juga salah karena seharusnya tetap mengikuti kaidah penelitian. Jawaban C juga salah karena tidak rasional. Kemudian jawaban D salah karena harus menguasai metode PTK yang baku. Jadi tidak menyesuaikan kemampuan guru, tetapi harus menguasai metode penelitian tindakan kelas yang baku. Nah, itu jadi jawabannya A. Berbasis refleksi diri. Diri ini maksudnya adalah guru di kelas tersebut, sesuai dengan permasalahan yang ada di kelas. Oke. Soal selanjutnya. Soal nomor 3. Dibandingkan dengan penelitian formal, sampel yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas termasuk jenis A. Sampel representatif, B. Sampel purposif, C. Sampel acak, D. Kasus khusus yaitu kelas. Jawaban yang paling tepat adalah jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kasus khusus yaitu kelas. Nah, jadi sampelnya adalah siswa-siswa di kelas itu sendiri, di kelas yang guru ajar itu sendiri. Jawaban A salah, bukan sampel representatif ya, karena tidak mewakili populasi tertentu.
Kemudian B juga salah, karena pengambilan sampel dalam PTK tidak didasarkan pada sistem purposif atau kesengajaan. C juga salah, karena sampel PTK tidak diambil secara acak. Jadi sampel dari PTK itu ya kelas itu sendiri, siswa di kelas itu sendiri, seperti itu, untuk meningkatkan hasil belajarnya. Nanti adalah siklus 1, siklus 2, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah jawaban nomor 3, yaitu sampel kasus khusus yaitu kelas ya. Soal nomor 4. Perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan non-penelitian tindakan kelas ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai, terletak pada A. Meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian. B. Perbaikan hasil belajar siswa. C. Temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan. Atau D. Teori belajar yang akan diuji. Jawaban yang paling tepat adalah untuk nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah B ya, perbaikan hasil belajar. Ya, memang perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan non-PTK kalau ditinjau dari hasil akhirnya yang ingin dicapai tentu terletak pada perbaikan hasil belajar siswa. Karena memang rumusan masalahnya awalnya itu karena permasalahan guru di kelas terhadap kualitas pembelajarannya. Lalu guru melakukan refleksi diri, kemudian menemukan masalahnya dan melakukan penelitian. Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, kemudian jadi jawabannya itu perbaikan hasil belajar siswa. Kalau jawaban A salah, karena tujuan utama penelitian tindakan kelas bukan meningkatkan kemampuan guru melakukan penelitian, bukan. Kemudian C salah juga, karena hasil penelitian tindakan kelas itu tidak dapat digeneralisasikan, maksudnya tidak dapat disamakan dengan di kelas lain karena permasalahannya khusus di kelas itu sendiri. Oke. Yang D juga salah, karena penelitian tindakan kelas tidak bertujuan membuktikan kebenaran sebuah teori, bukan. Intinya adalah meningkatkan hasil belajar kalau penelitian tindakan kelas. Jadi itu tujuannya sebetulnya, tujuan utamanya. Apalagi dalam soal ditanyakan adalah hasil akhir yang ingin dicapai, seperti itu. Jadi penelitian ini berhasil jika hasil penelitiannya itu meningkat hasil belajarnya, seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, nomor 5. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah adalah untuk meningkatkan A. Kemampuan guru di bidang instruksional. B. Kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. C. Daya inovasi pada diri guru. D. Kualitas pembelajaran di kelas. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah B ya, kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi manfaat PTK pertanyaannya adalah bagi sekolah. Kalau bagi guru lain cerita lagi kan begitu. Kenapa A salah? Karena tidak relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan kan bagi sekolah. Jadi bukan gurunya maksudnya. Kemudian yang C juga salah karena hal ini merupakan dampak dari kemampuan guru sebagai peneliti ya. C. Daya inovasi pada diri guru, itu juga guru untuk guru. D juga salah karena kualitas pembelajaran di kelas adalah tujuan PTK bagi guru. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kita lihat dari konteks dari pertanyaannya ya. Bagi sekolah, kalau bagi guru tentu beda lagi jawabannya ya. Oke, soal nomor 6. Langkah awal penelitian tindakan kelas oleh guru dimulai dengan melakukan A. Perumusan masalah. B. Identifikasi masalah. C. Analisis masalah. D. Pembatasan masalah. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah B. Identifikasi masalah. Sekarang coba kita analisis semua jawabannya. Yang pertama, A. Itu salah karena perumusan masalah langkah keempat setelah analisis masalah. Yang C juga salah karena analisis masalah merupakan langkah ketiga setelah pembatasan masalah.
Yang jawaban D juga salah, karena pembatasan masalah dilakukan setelah identifikasi masalah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, jadi identifikasi masalah adalah langkah awal dengan mengajukan pertanyaan penelitian. Oke, buat teman-teman itu silahkan dipelajari lagi di modul modul kuliah bagian yang penelitian tindakan kelas itu ya. Ada lengkap jawabannya di situ. Oke. Soal berikutnya. Oke, soal nomor 7. Langkah awal dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah A. Menentukan pengolahan data yang tepat, B. Mempersiapkan diri sebagai peneliti, C. Menyusun rencana pembelajaran dan skenario tindakan, yang D. Mempersiapkan sarana pendukung. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah C. Menyusun rencana pembelajaran dan skenario tindakan. Nah, jadi itu yang paling tepat untuk langkah awal dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ya. Jadi menyusun rencana pembelajaran dan skenario tindakan. Oke, kita lihat analisis lagi masing-masing jawaban. Yang pertama, yang A, salah karena metode pengolahan data direncanakan pada saat menyusun proposal. Yang B juga salah karena mempersiapkan diri merupakan langkah yang paling awal di luar kegiatan penelitian. Ya, ini sebelum melakukan penelitian tentu peneliti atau guru itu sudah mempersiapkan diri ya sebagai peneliti. Jadi sudah harus mengetahui bagaimana langkah yang tepat untuk penelitian tindakan kelas, perbedaan penelitian tindakan kelas dan penelitian lain seperti misalnya penelitian eksperimen itu apa. Nah, itu sudah harus bisa dibedakan langkahnya, metodenya misalnya. Jadi itu hal lain di luar pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi itu sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi seolah-olah itu tidak masuk ke dalam langkah dari pelaksanaan PTK ya. Itu di luar kegiatan penelitian seperti itu. Kita lihat jawaban yang D juga salah karena sarana pendukung merupakan bagian dari pelaksanaan penelitian. Jadi jawaban yang benar adalah C. Menyusun rencana pembelajaran dan skenario tindakan merupakan langkah awal dari penelitian tindakan kelas. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Berikut adalah teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti penelitian tindakan kelas untuk mengumpulkan data, kecuali A. Wawancara, B. Studi dokumenter, C. Pengisian kuesioner, D. Survei. Jawaban yang paling tepat adalah ini kecuali ya, berarti yang bukan teknik-teknik ya di samping observasi maksudnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya, survei. Karena ini menanyakan yang kecuali ya, yang bukan artinya. Oke, kalau kita lihat analisis dari masing-masing opsi jawaban, kita lihat wawancara itu termasuk pilihan pengumpulan data penelitian tindakan kelas di samping observasi. Kemudian juga studi dokumenter kelas juga dapat dilakukan guru di samping observasi. Kemudian pengisian kuesioner juga dapat dilakukan guru untuk memperoleh informasi dari siswa di samping observasi. Nah, survei ini tidak dapat dilakukan di kelas karena penelitian tindakan kelas adalah penelitian khusus tentang kelas, bukan melihat kondisi kelompok sosial tertentu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, survei. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 9. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti penelitian tindakan kelas pada saat A. Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah identifikasi masalah, C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, atau D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Jawaban yang paling tepat adalah
Oke, jawaban yang paling tepat adalah D, sesudah melakukan upaya perbaikan. Jadi refleksi paling tepat dilakukan oleh penelitian tindakan kelas itu pada saat sesudah melakukan upaya perbaikan. Kita lihat masing-masing analisis opsi jawabannya. Yang A, sebelum menyusun proposal, itu salah karena menyusun proposal adalah persyaratan penelitian. Jadi sebelum meneliti itu kita menulis proposal terlebih dahulu. Kemudian B, salah karena langkah sesudah identifikasi masalah adalah analisis dan perumusan masalah. Jadi setelah sesudah identifikasi itu analisis dan perumusan masalah untuk yang B ya. Yang C, salah karena sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan adalah melaksanakan perbaikan. Jadi yang C itu sesudah menentukan upaya tindakannya apa untuk perbaikan, setelah itu maka melaksanakan perbaikan itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya, yang benar. Karena langkah paling tepat sesudah melakukan upaya perbaikan adalah refleksi bagaimana tindakan yang sudah diberikan, lalu bagaimana dampaknya terhadap siswa, bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran, kemudian setelah itu apakah perbaikan itu sudah cukup atau perlu meneruskan ke siklus berikutnya. Nah, jadi itu ya. Jadi setelah melakukan upaya perbaikan, kemudian refleksi itu tadi, sehingga diketahui lah dampak-dampak yang terjadi pada siswa itu, seperti pembelajarannya seperti apa, apakah perbaikannya sudah cukup atau perlu meneruskan ke siklus berikutnya. Nah, jadi itu jawaban yang paling tepat adalah D. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat sesudah melakukan upaya perbaikan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam penelitian tindakan kelas adalah A, menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya, B, merevisi pedoman observasi, C, menyusun proposal penelitian tindakan kelas, D, menentukan metode yang akan digunakan. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah A, menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK itu adalah menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya, karena ada siklus 1, siklus 2 seperti itu dalam PTK ya. Oke, coba kita analisis jawaban yang lainnya. Yang B, merevisi pedoman observasi itu salah karena tidak relevan. Perencanaan tindak lanjut berkaitan dengan tindakan atau action. Yang C, menyusun proposal PTK juga salah karena tidak relevan. Menyusun proposal adalah persyaratan dari penelitian. Yang D juga salah. Yang D, menentukan metode yang akan digunakan juga salah karena menentukan metode termasuk metodologi penelitian, bukan tindakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya, karena perencanaan tindak lanjut adalah membuat rencana untuk perbaikan selanjutnya atau penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. Oke. Jadi itu 10 soal mengenai penelitian tindakan kelas. Kemungkinan nanti akan ada part 2-nya lagi mengenai PTK, karena PTK ini banyak juga ya pembahasannya. Jadi kemungkinan soal-soal untuk PTK juga akan banyak sebetulnya. Nah, berdasarkan FR tahun-tahun sebelumnya untuk SKB PGSD juga keluar soal-soal penelitian tindakan kelas. Nah, jadi teman-teman harus giat lebih belajar lagi, terutama melalui buku juga ya, karena di buku tentu sumbernya lebih luas dibandingkan dengan ini karena pembahasannya juga tidak terlalu banyak. Oke. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga teman-teman yang
menyerahkan SKB nanti semuanya dipermudah dan diluluskan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.